Komentar mengejutkan Ratu Tisha Destria soal John Hartman. Pelatih berkualitas tinggi, tantangan baru untuk timnas Indonesia. Untuk John Hartman, saya ikut memilih karena saya anggap dia pelatih yang mempunyai kualitas tinggi. Dia disiplin, cerdas, penuh taktik, dan suka dengan tantangan. Maaf STY, tak bisa saya datangkan, saya sudah berusaha. Hanya ini jalan terbaiknya untuk masa depan timnas Garuda. Media Honduras terkejut. John Hartman pilih timnas Indonesia, sekedar gaji tinggi atau ada alasan lain? Media Honduras tak terima John Hartman lebih pilih timnas Indonesia, klaim ditawari gaji menggiurkan, tak bisa dipercaya. John Hartman pasti tidak hanya sekedar gaji tinggi yang dipilih di Indonesia, mungkinkah di sana karena pemainnya menjanjikan? Sebenarnya kami tidak terima karena Honduras negara kami yang mengajukan dulu ke John Hartman, meskipun itu belum deal. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Komentar mengejutkan Ratu Tisha Destria soal John Hartman. Pelatih berkualitas tinggi, tantangan baru untuk timnas Indonesia. Untuk John Hartman, saya ikut memilih karena saya anggap dia pelatih yang mempunyai kualitas tinggi. Dia disiplin, cerdas, penuh taktik, dan suka dengan tantangan. Maaf STY, tak bisa saya datangkan, saya sudah berusaha. Hanya ini jalan terbaiknya untuk masa depan timnas Garuda. Keputusan PSSI memilih pelatih baru untuk timnas Indonesia ternyata memunculkan sejumlah komentar menarik dari para tokoh sepak bola tanah air. Salah satu yang cukup mengejutkan datang dari Ratu Tisha Destria, mantan sekjen PSSI yang dikenal vokal dan berpengalaman dalam urusan sepak bola Indonesia. Dalam sebuah pernyataan yang baru-baru ini disampaikan, Tisha memberikan pandangan terbuka mengenai proses pemilihan pelatih dan pilihannya terhadap John Hartman, calon pelatih timnas yang tengah menjadi sorotan publik. Menurut Tisha, alasan mengapa pemilihan pelatih timnas memakan waktu cukup lama adalah karena Exco PSSI ingin memastikan keputusan yang diambil tidak salah, seperti pengalaman sebelumnya dengan Patrick Kluivert. Proses ini panjang karena Exco PSSI berharap tidak salah pilih lagi seperti Patrick Kluivert, ujar Tisha. Pernyataan ini memberikan gambaran bahwa PSSI kali ini ingin lebih berhati-hati dan teliti dalam memilih pelatih yang tepat untuk timnas Indonesia. Lebih lanjut, Tisha menegaskan bahwa dirinya mendukung pilihan John Hartman. Untuk John Hartman, saya ikut memilih karena saya anggap dia pelatih yang mempunyai kualitas tinggi. Dia disiplin, cerdas, penuh taktik, dan suka dengan tantangan, kata Tisha. Pernyataan ini tentu menarik perhatian karena Hartman memang dikenal di kancah internasional sebagai pelatih yang sukses, terutama saat menukangi timnas wanita Kanada dan timnas pria Kanada di berbagai kompetisi internasional. Hartman memiliki reputasi yang baik dalam hal disiplin, pendekatan taktis yang matang, serta kemampuan mengembangkan pemain muda, sehingga banyak pihak menilai ia sosok yang tepat untuk membawa timnas Indonesia ke level lebih tinggi. Tidak hanya membahas Hartman, Tisha juga memberikan klarifikasi terkait Shin Tae-yong, pelatih sebelumnya yang sempat mencetak prestasi membanggakan bersama timnas Indonesia. Mohon maaf, saya sudah berusaha untuk menarik kembali Shin Tae-yong, tapi apa mau dikata, sebagian besar anggota Exco PSSI tidak setuju Shin Tae-yong kembali, ungkapnya. Pernyataan ini memberikan konteks mengapa proses pemilihan pelatih baru memerlukan waktu lebih lama dari perkiraan publik. Terlihat jelas bahwa PSSI ingin membuat keputusan yang demokratis dengan melibatkan seluruh anggota Exco, bukan hanya berdasarkan nostalgia terhadap pelatih lama. Lebih jauh, Tisha berharap kedatangan Hartman bisa menjadi awal lembaran baru bagi timnas Indonesia. Saya harap John Hartman ini bisa membuka lembaran baru. Dan supporter timnas Indonesia mohon dukung pelatih baru ini agar timnas Indonesia bisa membanggakan kita seperti dulu saat Shin Tae-yong melatih, ujarnya. Harapan ini tentu relevan mengingat supporter Indonesia dikenal memiliki antusiasme tinggi dan pengaruh besar terhadap atmosfer timnas, baik di stadion maupun media sosial. Dukungan publik diyakini akan sangat membantu Hartman dalam mengimplementasikan filosofi permainan dan strategi jangka panjangnya. Komentar Tisha ini juga menyoroti kualitas Hartman sebagai pelatih yang tidak mudah terbuai oleh nominal gaji atau popularitas semata. Hartman dikenal sebagai sosok yang mencari tantangan baru dan siap membangun tim dari awal.
Filosofi ini sejalan dengan kebutuhan timnas Indonesia yang saat ini tengah berupaya membangun fondasi kuat melalui pengembangan pemain muda, taktik yang lebih matang, dan disiplin tim yang konsisten. Bagi banyak penggemar sepak bola tanah air, pernyataan Tisha menjadi penegasan bahwa keputusan PSSI untuk menunjuk Hartman bukanlah keputusan yang sembarangan. Hartman dianggap mampu menghadirkan transformasi positif bagi timnas, terutama setelah periode yang penuh dinamika di era Shin Tae-yong. Hartman dipandang sebagai pelatih yang bisa membawa timnas Indonesia tidak hanya berprestasi di level regional, tetapi juga lebih kompetitif di kancah Asia dan bahkan dunia. Selain itu, dukungan Tisha juga memberikan pesan penting bagi supporter dan publik. Kehadiran pelatih baru memerlukan kesabaran, dukungan, dan kepercayaan. Hartman akan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri, mengenal karakter pemain, dan menerapkan filosofi permainan yang sesuai dengan kondisi timnas Indonesia. Komentar Tisha seolah mengingatkan semua pihak bahwa keberhasilan Hartman akan sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pelatih, pemain, manajemen PSSI, dan tentu saja supporter. Pernyataan Tisha Destria juga menunjukkan bahwa proses pemilihan pelatih timnas Indonesia kini semakin profesional. Tidak hanya mempertimbangkan reputasi atau prestasi sebelumnya, PSSI juga menilai kesesuaian filosofi pelatih dengan visi jangka panjang timnas, kemampuan pengembangan pemain, serta ketahanan mental menghadapi tekanan besar dari publik dan media. Hartman, dengan latar belakang internasional dan rekam jejak yang solid, dinilai memenuhi kriteria ini. Kesimpulannya, komentar mengejutkan Ratu Tisha Destria tentang John Hartman memberikan banyak informasi penting. Pemilihan pelatih timnas Indonesia dilakukan dengan pertimbangan matang. Hartman dinilai sebagai sosok yang tepat karena kualitas, disiplin, dan kemampuan taktisnya serta ekspektasi bahwa Hartman bisa membuka lembaran baru bagi sepak bola Indonesia. Dukungan penuh dari supporter diyakini menjadi faktor kunci dalam keberhasilan Hartman membawa timnas Indonesia ke era baru prestasi dan kebanggaan. Dengan kata lain, keputusan PSSI menunjuk Hartman bukan hanya soal nama besar, tetapi juga soal visi, strategi jangka panjang, dan kesempatan membangun tim yang solid. Pernyataan Tisha menjadi pengingat bahwa perubahan besar memerlukan waktu, kesabaran, dan dukungan bersama. Dan Hartman kini memegang kunci untuk memimpin timnas Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang. Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Media Honduras terkejut. John Hartman pilih timnas Indonesia, sekedar gaji tinggi atau ada alasan lain? Media Honduras tak terima John Hartman lebih pilih timnas Indonesia, klaim ditawari gaji menggiurkan, tak bisa dipercaya. John Hartman pasti tidak hanya sekedar gaji tinggi yang dipilih di Indonesia, mungkinkah di sana karena pemainnya menjanjikan? Sebenarnya kami tidak terima karena Honduras negara kami yang mengajukan dulu ke John Hartman, meskipun itu belum deal. Keputusan John Hartman, pelatih asal Kanada yang sukses membawa timnas wanita Kanada meraih prestasi internasional untuk menerima tawaran memimpin timnas Indonesia, mengejutkan banyak pihak. Tidak hanya publik Indonesia yang heboh, tetapi juga media internasional, khususnya di Honduras. Beberapa outlet olahraga Honduras mengaku tidak terima dengan keputusan Hartman karena menurut mereka, Honduras telah lebih dulu mengajukan tawaran untuk mendapatkan jasa pelatih berpengalaman ini. Mereka bahkan menekankan bahwa tawaran mereka sangat menggiurkan secara finansial, seolah-olah Hartman hanya mengejar uang. Namun, klaim ini tidak sepenuhnya bisa dipercaya. John Hartman dikenal sebagai pelatih yang memilih proyek berdasarkan visi, tantangan, dan peluang untuk mengembangkan tim, bukan sekedar nominal gaji. Rekam jejak Hartman menunjukkan bahwa dia lebih menekankan pengembangan pemain, filosofi permainan, dan proyek jangka panjang. Hal inilah yang kemungkinan membuatnya lebih tertarik pada Indonesia. Jika melihat situasi sepak bola Indonesia saat ini, Hartman menghadapi tantangan yang cukup besar, tetapi juga peluang yang menarik. Timnas Indonesia memiliki basis pemain muda yang berbakat, antusiasme luar biasa dari supporter, dan potensi untuk berkembang di level Asia. Hartman bukan tipe pelatih yang takut menghadapi tantangan. Sebaliknya, dia kerap mencari proyek yang memungkinkan dia menanamkan filosofi permainan modern dan membangun tim dari awal. Media Honduras menyoroti bahwa tawaran mereka cukup menarik, bahkan menggiurkan secara finansial. Namun Hartman bukan tipe pelatih yang mudah dibeli dengan uang.
Beberapa kali dalam kariernya, Hartman menolak tawaran besar demi proyek yang lebih menantang atau untuk mengembangkan pemain muda secara maksimal. Ini menunjukkan bahwa keputusan Hartman untuk memilih Indonesia kemungkinan besar didasarkan pada visi jangka panjang, bukan sekadar nominal gaji. Selain faktor finansial, Hartman juga kemungkinan mempertimbangkan potensi pemain Indonesia. Timnas Indonesia memiliki sejumlah pemain muda berbakat yang belum sepenuhnya diasah potensinya. Hartman dikenal ahli dalam mengembangkan pemain muda, memberikan mereka taktik, disiplin, dan pengalaman untuk bersaing di level internasional. Ini tentu menjadi daya tarik besar bagi pelatih yang ingin meninggalkan jejak nyata dalam sejarah timnas. Tidak kalah penting adalah faktor tantangan. Memimpin timnas Honduras mungkin menawarkan kenyamanan finansial dan pengalaman di Amerika Tengah, tetapi Hartman kemungkinan melihat proyek Indonesia sebagai kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih besar dan berkelanjutan. Indonesia, dengan sejarah sepak bolanya yang panjang namun prestasi internasionalnya yang masih terbatas, adalah tanah yang subur bagi seorang pelatih yang ingin menciptakan perubahan besar. Respons di Indonesia tentu sangat antusias. Media dan penggemar menyambut kedatangan Hartman dengan harapan besar. Kehadirannya diharapkan dapat membawa timnas ke level lebih tinggi, memaksimalkan potensi pemain muda, dan menciptakan filosofi permainan modern yang konsisten. Hartman juga dipandang sebagai sosok yang mampu menanamkan disiplin, profesionalisme, dan pengalaman internasional yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Fenomena ini juga memberi pelajaran bagi negara-negara yang ingin mendatangkan pelatih asing papan atas. Fakta bahwa Hartman memilih Indonesia menunjukkan bahwa uang bukanlah satu-satunya faktor penentu bagi pelatih internasional. Proyek ambisius, kesempatan untuk mengembangkan pemain, dan visi jangka panjang bisa jauh lebih menarik daripada sekedar nominal gaji tinggi. Honduras mungkin merasa tidak terima, tetapi Hartman membuktikan bahwa keputusan profesionalnya lebih dipengaruhi oleh kesempatan untuk membangun tim dan mengembangkan bakat. Pilihan Hartman pun menimbulkan spekulasi. Apakah Indonesia berhasil meyakinkan sang pelatih dengan proyek yang ambisius, atau memang Hartman melihat potensi besar dalam pemain Indonesia? Jawaban yang paling realistis kemungkinan adalah kombinasi keduanya. Hartman bukan pelatih yang mudah terbuai oleh gaji tinggi, namun Indonesia menawarkan platform di mana dia bisa mewujudkan visi jangka panjang, membangun tim dari dasar, dan mencetak sejarah baru bagi sepak bola nasional. Lebih dari itu, Hartman kemungkinan mempertimbangkan aspek strategis dalam kariernya. Memimpin timnas Indonesia memberinya kesempatan untuk membentuk identitas tim, menanamkan gaya bermain tertentu, dan memaksimalkan bakat pemain yang mungkin sebelumnya kurang diperhatikan. Ini adalah peluang yang jarang ditemukan di timnas lain, bahkan di negara-negara dengan tradisi sepak bola yang lebih mapan. Kehadiran Hartman juga menjadi simbol ambisi Indonesia untuk menembus level Asia dan dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia terus menunjukkan perkembangan, baik dari sisi infrastruktur maupun pembinaan pemain muda. Dengan Hartman di pucuk kepelatihan, banyak pihak berharap timnas Indonesia bisa mengambil langkah besar menuju prestasi yang lebih konsisten dan kompetitif di kancah internasional. Kesimpulannya, klaim media Honduras bahwa Hartman memilih Indonesia hanya karena gaji tinggi jelas tidak akurat. Banyak faktor lain yang lebih mempengaruhi keputusan sang pelatih. Potensi pemain, tantangan membangun tim, visi jangka panjang, serta kesempatan untuk meninggalkan jejak signifikan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Honduras mungkin merasa kecewa karena mereka lebih dulu mengajukan tawaran, tetapi Hartman telah menunjukkan bahwa visi profesional dan proyek yang menantang jauh lebih penting bagi dirinya dibandingkan sekadar keuntungan finansial. Dengan keputusan ini, Hartman bukan hanya membawa pengalaman dan reputasi internasional ke Indonesia, tetapi juga harapan besar bagi penggemar sepak bola tanah air. Masyarakat dan pemain tentu berharap bahwa di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia akan memasuki era baru yang lebih gemilang dan menjadikan nama Indonesia semakin diperhitungkan di kancah sepak bola Asia bahkan dunia. Victor Gyökeres terus tertekan, dikecam bos Arsenal Mikel Arteta sudah nikmati saja. Victor Gyökeres terus berada di bawah tekanan dan sorotan tajam sejak resmi bergabung dengan Arsenal. Menyikapi situasi tersebut, Mikel Arteta meminta sang striker untuk menerima keraguan publik sebagai bagian dari perjalanan di klub besar. Gyökeres didatangkan dengan nilai transfer mencapai 63,5 juta usai tampil luar biasa bersama Sporting CP, mencetak 97 gol dari 102 pertandingan.
Transfer besar itu langsung mengangkat ekspektasi, sekaligus menghadirkan tekanan besar di setiap penampilannya. Secara statistik, 6 gol dari 19 penampilan tergolong awal yang cukup solid. Namun, kritik tetap berdatangan karena Gyökeres baru mencetak gol dalam 4 laga, dan seluruh gol Liga Primernya tercipta melawan tim papan bawah. Kondisi ini membuat sorotan terhadap perannya sebagai ujung tombak Arsenal semakin tajam. Menjelang laga kontra Everton, Arteta menegaskan bahwa tingkat perhatian terhadap Gyökeres tidak berubah sejak hari pertama. Ia mengingatkan bahwa sang striker datang tanpa pramusim dan sempat kesulitan secara fisik di liga yang sangat menuntut. Menurut Arteta, adaptasi memang membutuhkan waktu, terlebih bagi pemain dengan gaya bermain fisikal seperti Gyökeres. Menurut Anda, apakah Gyökeres hanya butuh waktu untuk meledak bersama Arsenal atau justru tekanan besar akan terus membebaninya? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Rahasia tembok baja Chelsea terbongkar. Enzo Maresca puji chemistry gila dua bek ini. Chelsea tampil sebagai tim paling sulit ditembus di Liga Inggris musim ini. Lini pertahanan The Blues menjelma menjadi benteng kokoh yang membuat lawan frustrasi. Enzo Maresca pun akhirnya mengungkap rahasia di balik solidnya tembok baja Chelsea, dan jawabannya bukan sekedar soal taktik di papan strategi. Klub asal London Barat tersebut mencatat rekor clean sheet terbanyak sejauh musim berjalan, dengan hanya kebobolan 15 gol menjelang paruh kompetisi. Dua sosok menjadi pusat kekuatan pertahanan itu, Trevoh Chalobah dan Wesley Fofana. Maresca menyebut chemistry keduanya sudah berada di level gila dan sangat menentukan stabilitas tim. Sejak 1 November, Chalobah dan Fofana 6 kali menjadi starter bersama. Hasilnya luar biasa, 5 pertandingan berakhir tanpa kebobolan dan hanya 1 gol yang masuk. Gol tersebut pun tercipta saat Chelsea bermain dengan 10 orang melawan Arsenal. Menurut Maresca, koneksi batin dan waktu bermain bersama membuat mereka mampu saling memahami, bahkan hanya lewat kontak mata. Menariknya, fokus pada pertahanan tidak membuat lini serang Chelsea melempem. The Blues hanya 2 kali gagal mencetak gol di Premier League musim ini. Menurut Anda, apakah duet Chalobah Fofana layak disebut bek terbaik Liga Inggris musim ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Claudio Echeverri dipastikan akan kembali ke Manchester City pada Januari mendatang setelah masa peminjamannya bersama Bayer Leverkusen berakhir lebih cepat dari rencana. Gelandang muda asal Argentina itu baru menjalani 4 bulan masa pinjaman sebelum kedua klub sepakat untuk mengakhirinya lebih awal. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh pelatih Bayer Leverkusen Kasper Hjulman dalam konferensi pers. Ia menegaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara Leverkusen dan Manchester City. Hjulman juga mengonfirmasi bahwa Echeverri tidak akan masuk dalam skuad pertandingan berikutnya karena status peminjamannya telah resmi dihentikan. Sepanjang musim ini, mantan pemain River Plate tersebut mencatatkan 1 assist dan tampil dalam 11 pertandingan di semua kompetisi dengan total waktu bermain 270 menit. Namun, ia hanya dipercaya sebagai starter dalam 3 laga. Salah satu penampilan tersebut terjadi di ajang Liga Champions saat Leverkusen menghadapi Paris Saint-Germain, pertandingan yang berakhir dengan kekalahan telak 2-7. Keputusan mengakhiri masa pinjaman ini memunculkan tanda tanya terkait perkembangan Echeverri dan rencana Manchester City terhadap masa depannya. Apakah ia akan langsung masuk dalam rencana Pep Guardiola? Atau kembali dipinjamkan demi mendapatkan menit bermain lebih banyak? Menurut Anda, langkah apa yang paling tepat bagi Manchester City untuk perkembangan Claudio Echeverri? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Ferguson sebut MU baru akan juara Liga 10 tahun lagi, Amorim langsung keras buka suara. Manchester United kembali menjadi sorotan setelah Sir Alex Ferguson melontarkan pandangannya terkait peluang setan merah meraih gelar Liga Inggris berikutnya. Legenda klub tersebut menilai MU masih membutuhkan waktu panjang sebelum kembali menjadi juara. Pernyataan ini pun langsung mendapat respons dari Ruben Amorim di tengah persiapan tim menyambut Liga Inggris musim 2025-2026. Sir Alex Ferguson secara terbuka menyebut bahwa Manchester United mungkin baru bisa menjuarai Liga dalam rentang 1 dekade ke depan. Ia membandingkan situasi MU saat ini dengan Liverpool pada era 1990-an. Saat itu, Liverpool merupakan klub dominan di Eropa, namun tetap membutuhkan waktu sekitar 30 tahun untuk kembali menjuarai liga domestik. Ferguson, yang mempersembahkan 13 gelar liga untuk MU, menilai kondisi serupa kini sedang dialami klub lamanya. Gelar Liga Inggris terakhir Manchester United diraih pada 2013, tahun terakhir Ferguson menangani tim.
Artinya, sudah lebih dari 1 dekade MU puasa gelar Liga, sebuah kenyataan yang memperkuat pandangan sang legenda. Ruben Amorim merespons pernyataan tersebut dengan sikap tenang namun tegas. Ia mengakui pemahaman Ferguson soal sepak bola Inggris, tetapi memiliki pandangan berbeda. Amorim menegaskan bahwa MU tidak harus menunggu terlalu lama untuk kembali juara, meski ia tidak tahu siapa pelatih yang akan berada di klub saat itu. Menurutnya, kebangkitan bisa dipercepat jika seluruh elemen klub berjalan searah. Amorim juga menyinggung adanya rasa hak istimewa di dalam skuad yang perlu dibenahi, termasuk sikap pemain yang merasa berhak meski tidak tampil. Apakah Anda sependapat dengan Ferguson atau justru percaya pada optimisme Amorim? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Victor Gyökeres terus tertekan. Dikecam, bos Arsenal Mikel Arteta sudah nikmati saja. Victor Gyökeres terus berada di bawah tekanan dan sorotan tajam sejak resmi bergabung dengan Arsenal. Menyikapi situasi tersebut, Mikel Arteta meminta sang striker untuk menerima keraguan publik sebagai bagian dari perjalanan di klub besar. Gyökeres didatangkan dengan nilai transfer mencapai 63,5 juta usai tampil luar biasa bersama Sporting CP, mencetak 97 gol dari 102 pertandingan. Transfer besar itu langsung mengangkat ekspektasi sekaligus menghadirkan tekanan besar di setiap penampilannya. Secara statistik, 6 gol dari 19 penampilan tergolong awal yang cukup solid. Namun, kritik tetap berdatangan karena Gyökeres baru mencetak gol dalam 4 laga, dan seluruh gol Liga Primernya tercipta melawan tim papan bawah. Kondisi ini membuat sorotan terhadap perannya sebagai ujung tombak Arsenal semakin tajam. Menjelang laga kontra Everton, Arteta menegaskan bahwa tingkat perhatian terhadap Gyökeres tidak berubah sejak hari pertama. Ia mengingatkan bahwa sang striker datang tanpa pramusim dan sempat kesulitan secara fisik di liga yang sangat menuntut. Menurut Arteta, adaptasi memang membutuhkan waktu, terlebih bagi pemain dengan gaya bermain fisikal seperti Gyökeres. Menurut Anda, apakah Gyökeres hanya butuh waktu untuk meledak bersama Arsenal, atau justru tekanan besar akan terus membebaninya? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.